tangkan antara aset recovery dan jumlah hukuman, dan ada perma di sana yang menjadi acuan para hakim. Sekarang pertanyaannya, kalau hakimnya adalah saudara Dwi, lantas hukuman pelaku yang ideal, apakah Bapak lebih condong ke aset recovery atau hukumannya yang diperberat, atau seperti apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut catatan yang ada, saudara berkarir selama 26 tahun sebagai hakim, 8 kali mengemban jabatan struktural terakhir sebagai Kepala Bawas Mahkamah Agung. Udah cukup lama. Kami ingin tahu kira-kira prestasi yang paling menurut Bapak, prestasi saudara yang paling bagus lah selama menjabat itu apa? Tolong diceritakan secara singkat. Kemudian seperti kita ketahui bahwa sistem pengawasan dilakukan KY dan MA kadang-kadang tumpang tindih dan sering tidak sejalan. Putusan KY banyak yang tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung. Nah, pertanyaannya, jika saudara dari Pak Pangeran ada dari baik, kita mulai dari PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Bagi Pak Arso. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, saudara calon yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melek kepada makalah, saya ingin tahu dulu sebagai Ketua Pengawas, mungkin tahu apa kelemahan dan apa kelebihan yang sekarang berada di Mahkamah Agung. Sehingga apabila saudara dapat masuk sebagai Hakim Agung, kira-kira program apa untuk perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Kita masih sering mendengar bahwa apalagi di beberapa waktu yang lalu ada cerita bahwa di Mahkamah Agung bukannya memperberat, malah memotong-motong hukuman. Ya, beberapa hal waktu itu dengan alasan PK dan sebagainya, sehingga kelihatan bahwa pemberatan-pemberatan yang katakan tadi bahwa belum tentu bisa membuat efek jera, apalagi kemudian malah dikurang-kurangi. Jadi rasa pentingnya menurut Ketua Pengawas, kira-kira apa yang bisa masuk ke depan. Demikian juga masih dalam kaitan dengan administrasi, masih dengar bahwa lambatnya penyerahan putusan-putusan Mahkamah Agung yang apakah sekarang udah online, saya kira sudah bisa lebih cepat, tapi masih dirasakan pada pencari keadilan bahwa menunggu putusan pengadilan dari Mahkamah Agung masih cukup lama. Kemudian terkait dengan makalah yang saudara bikin, judul makalahnya analisis normatif tentang mekanisme penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, pilihan antara menghukum pelaku tindak pidana korupsi atau pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Ketua, menurut Anda kira-kira mana yang paling tepat apabila Anda jadi hakimnya dalam mengadili masalah ini? Kemudian kebanyakan kan karena undang-undangnya dipakai dalam undang-undang TPPU, pencucian uang, itu masyarakat menilai bahwa aset yang dihasilkan dari tindak korupsi itulah yang akan disita. Tapi dalam kenyataannya yang dia punyai, walaupun dari sejak kapan dia dapatkan,
itu juga disita. Saya tidak tahu persis apakah ini sudah diperbaiki atau tidak, tapi dengar isu saja ataupun berita yang ada seperti asetnya Joko Susilo, mantan dan Korlantas, katanya itu melebihi apa yang seharusnya disita. Kalau ada kelebihan seperti itu, langkah apa yang sebaiknya dikerjakan oleh pengadilan? Nah sekarang kalau misalnya dipilih pengambilan aset korupsi, bagaimana optimalisasi pengambilan aset yang berada di luar negeri atau yang ada di dalam negeri yang sekarang masih kelihatannya cukup banyak. Saya kira demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan perwakilan dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati saudara calon Hakim Agung tahun 2021. Tadi menarik Bapak menyampaikan bagaimana memutus perkara dengan kira-kira mempertimbangkan pengembalian-pengembalian untuk negara. Saya coba-coba untuk mereview beberapa putusan-putusan yang mungkin Bapak tengani. Adalah kalau tidak salah Bapak menangani kasus penodaan agama mantan Gubernur DKI. Bapak juga menangani kasus sengketa lahan menyatakan Gubernur Jawa Tengah yang telah melakukan PMH itu. Juga menangani kasus Bupati Karanganyar, mantan hakim ad hoc Tipikor Semarang. Kalau saya coba-coba dengan beberapa catatan-catatan ini, mencoba mendalami dengan kira-kira sikap saudara calon. Jadi menurut saudara kira-kira faktor-faktor dan analisa apa kira-kira ini bisa dipergunakan sehingga kita bisa memberi sebuah keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis itu tadi. Apakah Bapak sudah melakukan seperti yang Bapak presentasikan tadi terhadap beberapa case-case yang saya sebutkan itu? Kalau tidak, kenapa tidak dilakukan? Ya. Kedua, saya mau mencoba mendengarkan pandangan saudara calon hakim ketika saudara diintervensi oleh sebuah kekuasaan. Kekuasaan tanda petik bisa dari mana-mana yang melibatkan orang-orang yang kira-kira yang bisa mempengaruhi saudara. Bagaimana kita bisa meyakini tentang komitmen saudara calon dalam rangka memutus perkara-perkara yang saudara tangani. Singkat saja, saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Gerindra. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Pertanyaannya yaitu dengan perkembangan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang terjadi ini, Pak, Bapak sebagai Kabawas MA selama dari tahun 2012 sampai dengan 2021 ini, menurut catatan saya ini berkembang sekitar 20-an kasus suap yang melibatkan hakim. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan membangun integritas hakim dan panitra serta pegawai MA yang sedang berjalan saat ini, Pak? Yang kedua, melihat dari makalah Bapak tadi bahwa penurunan atau penambahan hukuman itu sudah menjadi hal biasa. Bagaimana Bapak melihat daripada putusan yang diputus oleh hakim
dalam perbuatan gratifikasi ataupun pemberi gratifikasi yang belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu saja Ketua, terima kasih. Baik, selanjutnya Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan di sebelah sini, Pak. Baik, saudara calon, ya saudara kan terakhir menjadi Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, artinya sudah memiliki pengalaman dengan bagaimana kerja-kerja di dalam Mahkamah Agung sendiri. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan peraturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan selama ini. Ya. Saya ingin mendapatkan pandangan apabila ada beberapa perkara yang kasuistis yang dihadapi oleh hakim-hakim, baik itu di tingkat pertama maupun tingkat banding, yang ketika menghadapi kasus tersebut, kemudian ternyata ada peraturan Mahkamah Agung yang sulit untuk diterapkan di dalam kasus tersebut. Maka bagaimana seharusnya dilakukan oleh hakim di tingkat pertama dan banding tersebut? Dan saya juga ingin mendapatkan pandangan terkait dengan panduan atau pedoman yang sudah disiapkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk perma-perma ini. Bagaimana pandangan calon terkait dengan independensi hakim? Sejauh mana independensi hakim ini bisa diberikan, ya? Dalam kaitan kita juga inginkan Mahkamah Agung memberikan panduan-panduan ini agar ada konsistensi terhadap putusan, ada panduan yang jelas dan sebagainya. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan seperti itu. Yang kedua, sebagai Ketua Badan Pengawas, ya, tentu juga memiliki satu harapan dan keinginan agar Mahkamah Agung ini menjadi Mahkamah Agung yang dapat dipercaya, berintegritas, dan benar-benar bersih. Ya. Nah, kalau misalnya nanti menjadi Hakim Agung, apa yang kira-kira bisa disumbangkan kontribusinya selaku pribadi Hakim Agung di dalam Mahkamah Agung untuk bisa menciptakan suasana lingkungan yang berintegritas tersebut? Karena saya meyakini bahwa integritas itu bisa dibangun kalau kita bisa membangun lingkungan yang berintegritas. Tapi kalau lingkungannya sendiri itu sudah tercemar, tepat sekali kalimatnya, sudah tercemar, tentu sulit. Nah, bagaimana ketika sudah menjadi Hakim Agung, menciptakan lingkungan yang seperti itu? Apa yang kira-kira dalam bayangan saudara calon akan dilakukan sebagai seorang Hakim Agung? Demikian, terima kasih pimpinan. Terima kasih dari Pak Taufik Basari dari Nasdem. Silakan dari PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Budi calon Hakim Agung yang saya hormati. Pak Budi sebetulnya makalahnya sangat bagus. Ini setelah kita baca memang walaupun ujung-ujungnya kalau ditarik kesimpulan dari makalah yang Bapak buat ini penting dua-duanya. Jadi baik pidanaan maupun perampasan aset. Hanya pertanyaan saya, ini kan sebetulnya DPR juga dan pemerintah memang belum juga menentukan adanya rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Bapak penting nggak undang-undang itu nanti? Yang kedua, Pak, Bapak ini kan sudah kaya akan pengalaman, sudah lama tugas di pengadilan. Menurut Bapak, ada nggak sih mafia peradilan itu? Nanti tolong Bapak jelaskan, karena Bapak sudah lama ada di situ. Yang ketiga, kan ada kalau setiap irah-irah putusan itu kan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut Bapak saat mengambil keputusan itu seperti apa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu? Itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari Demokrat. Demokrat virtual ada? Tidak ada. PKS. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami harap pimpinan, anggota, dan calon hakim sebelah kanan, Pak. Saya tidak berangkat dari makalah yang calon sampaikan. Saya mengikuti dari proses mulai dari kemarin bertemu dengan KY dan selanjutnya. Jadi saya akan lebih menggali tentang integritas saudara dan keberanian saudara gitu ya. Karena kalau kita bicara eksekutif summary dan kurikulum vitae, rekomendasi, itu bagus semua gitu ya. Jadi saya lebih ingin Anda yang menyatakan Anda ini siap. Karena Anda dari 149 bisa duduk di sini menjadi 11 orang, itu suatu hal sangat hebat sekali. Jadi pertanyaan saya, bahwa Anda cukup lama gitu ya di lapangan. Yang saya ingin gali adalah masalah integritas dan keberanian. Di wawancara yang kami terima dari KY selalu berbicara tidak enak berbicara karena menyangkut masalah hakim dan sebagainya. Tapi saya ingin, ini ruang terbuka, silakan perlihatkan kepada integritas Anda bahwa betul-betul sikap mental dalam tadi yang disampaikan teman-teman juga, pada saat mendapatkan tekanan dari manapun juga, berikan salah satu contoh, tidak sebutkan kasusnya, tapi ceritakan sedikitlah bahwa Anda mampu menghadapi tekanan-tekanan maupun integritas Anda pada saat Anda mungkin ada yang ingin dekat dengan Anda karena sesuatu hal. Berikan contoh, karena saya tahu di Jakarta Utara Anda juga pernah memeriksa suatu perkara. Lalu yang kedua, sama dengan teman-teman yang lain, kalau kita berbicara tentang masalah beberapa kasus akhir-akhir ini tentang banyaknya potongan-potongan terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh suatu pengadilan, ya, baik itu yang menyangkut masalah-masalah korupsi terutama khususnya, saya ingin mendengarkan pandangan atau hati Anda, ya, karena kalau saya baca di wawancara Anda selalu wah tidak enak karena itu putusan hakim bukan putusan saya. Tapi saya ingin dari hati Anda sendiri melihat situasi atau kondisi seperti ini, apa sih yang ada di dalam hati Anda sebagai calon hakim terhadap masalah-masalah pemotongan-pemotongan hukuman ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya PAN. Baik, saudara calon Hakim Mahkamah Agung, ya, Saudara Haji Dwi Arso Budi Santiarto. Kamar pidana ya Pak ya? Ya, saya kira persoalan pidana ini sungguh sangat menarik ya, bahwa selama ini hampir semua orang selalu berbicara menyangkut masalah korupsi kan begitu, apalagi bidang saudara ini menyangkut masalah korupsi ya di makalah saudara. Apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini dalam kaitan menyangkut masalah penindakan ya, pemidanaan juga tidak membawa suatu efek jerah ya, dalam kaitan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanggapan saudara tentang upaya non-penal dalam kaitan pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah saudara setuju dengan langkah-langkah adanya suatu kebijakan seperti itu? Dikaitkan dalam konteks tujuan hukum itu sendiri dalam konteks kemanfaatan. Dalam konteks kemanfaatan, bagaimana saudara melihat adanya satu kebijakan non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
Itu yang pertama. Ya. Lalu kemudian yang kedua, saat ini ada suatu keraguan ya, para hakim di tingkat peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding. Dengan adanya suatu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, saudara paham ya, Perma nomor 1 2020, dikaitkan dalam konteks kemandirian hakim dalam menjatuhkan suatu perkara ya, dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Tapi ada suatu batasan ya, yang diberikan dalam Perma nomor 1 tahun 2020 tentang kerugian negara ya, tentang pemidanaan rendah, sedang dan berat. Nah, ini yang mengurangi adanya suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara korupsi di tingkat peradilan pertama, dan kemandirian hakim sangat dibatasi dalam konteks peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Itu yang, nah bagaimana pandangan saudara tentang Perma ini ya, dikaitkan dalam kaitan menyangkut masalah kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Berikutnya dalam ya, saya setuju ya bahwa para teman-teman menanyakan menyangkut masalah integritas. Kursi yang saudara tempati itu sudah pernah juga ditempati para hakim, calon hakim agung. Masih ingat saya ya, di tahun 2010 kita pernah melakukan fit and proper terhadap calon hakim agung. Siapa kemarin itu yang dari Kalimantan? Kita gali menyangkut masalah integritas yang bersangkutan. Dan kita yakin tentang integritas, kita loloskan. Tapi kemudian pada saat dia jadi hakim agung, dia memalsukan putusan. Ya kan begitu. Sehingga yang bersangkutan dinonaktifkan. Nah, saya betul-betul berharap bahwa ketika saudara menjadi calon hakim, kursi yang saudara tempati itu adalah kursi yang sudah seringkali ditempati oleh para calon hakim agung dalam kaitan fit and proper. Tadi disampaikan oleh Pak Adang, persoalan integritas adalah persoalan yang betul-betul sangat dibutuhkan ya. Apalagi hakim agung seperti bukunya Pak Ketua Dr. Adis Kadir, itu adalah wakil Tuhan. Saya baca betul ya buku yang ditulis oleh Dr. Adis Kadir. Hakim agung ini adalah wakil Tuhan di muka bumi dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus satu perkara untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Ya kan begitu. Nah, persoalannya bahwa banyak putusan-putusan hakim agung yang saat ini ya, yang sama sekali tidak memberikan kepastian. Tidak bisa dilakukan suatu eksekusi. Sehingga para pencari keadilan merasa bahwa banyak mengeluarkan apa ya, katakanlah biaya, tenaga dan pikiran dan sebagainya, tapi upaya dalam konteks mencari keadilan itu sama sekali jauh dari harapan, karena putusan yang dikeluarkan oleh hakim agung itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Sehingga banyak kasus-kasus saat ini ya yang tidak bisa dilakukan suatu eksekusi. Nah, bagaimana pandangan saudara dalam kaitan menyangkut masalah ini ya, dalam konteks kepastian hukum terhadap para pencari keadilan? Saya kira untuk sementara itu, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir P3. Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon Hakim Agung Pak Dwi Arso Budi Santiarto, saya lihat kalau dari rekomendasi yang diberikan oleh koleha-koleha Bapak ini luar biasa ini. Dari Pak Andi Samsan Nganro, dari Pak I Gusti Agung Sumananta, dan dari sahabat berdebat saya Dr. Asep Iwan Iriawan. Nah, saya lihat Bapak selama berkarir juga
menjadi polisinya para hakim di pengawasan, bahkan terakhir menjadi kadif propamnya para hakim sebagai kepala badan pengawasan. Bagi saya Pak Dwi, ketika seorang hakim menjadi pengawas etik hakim yang lain, maka standar etiknya sendiri atau pandangan etiknya sendiri ini harus tinggi, harus lurus. Itu karena memang prinsip hakim itu, kalau kata Pak Dr. Supriyansa, hakim itu a judge is nearly a hermit, seperti seorang pertapa mestinya. Ya. Karena itu pertanyaan saya ingin minta pandangan Bapak. Ya. Tidak menutup mata bahwa masih banyak hakim kita yang suka main golf sama advokat. Kalau main golf sama Komisi 3 karena bukan advokat sih mungkin nggak apa-apa ya, pejabat negara. Tapi main advokat, meskipun pada saat itu tidak ada perkara dari advokat yang bersangkutan yang ditangani oleh hakim yang bersangkutan. Ya. Kemudian saya lihat nih, mohon maaf saya Pak Ketua Adis, organisasi hakim menyelenggarakan event olahraga tapi disponsori, dapat sponsor. Padahal a judge is a hermit, kata Pak Suryansah tadi. Harusnya seperti seorang pertapa, boleh bergaul tetapi mestinya dengan pertapa-pertapa yang lain. Ya, jangan bergaul dengan para kelelawar juga ini Pak. Yang suka. Nah, jadi itu saya ingin minta pandangan dari Bapak. Dua hal. Pertama, hakim yang bermain golf atau olahraga lainnya dengan kalangan advokat. Bagi saya dengan polisi, pokoknya dengan siapapun yang ada dalam atau menjadi bagian dari integrated criminal justice system kita, itu mestinya tidak. Ya. Karena itu bisa kemudian mempengaruhi tugasnya, imparsialitasnya ketika kemudian menangani perkara yang melibatkan ya dari koleha yang bersangkutan dari integrated criminal justice system kita. Nah, yang kedua yaitu tadi ya hakim atau organisasi hakim menyelenggarakan event olahraga disponsori oleh pihak lain komersial, swasta. Kalau yang nyponsori lembaga pemerintahan yang lain saya tidak mempersoalkan ya, oleh swasta. Itu yang pertama. Yang kedua ya itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga Pak Biarso, saya ingin tanyakan adalah Bapak sebagai kepala Bawas, itu saya ingin jawaban apa adanya Pak. Suka diintervensi enggak Bapak oleh kolega hakim lain atau oleh atasan Bapak ketika Bapak memeriksa hakim? Karena mungkin hakimnya itu saudara atau bahkan anak, itu keponakan dari hakim yang lebih tinggi dari Bapak. Terima kasih Pak Ketua, itu saja pertanyaan saya. Iya, kadang-kadang Pak Arsul nih, kasihan hakim, nggak ada kawannya nanti. Kalau nggak ada kawannya nanti, kan wakil Tuhan di bumi yang mau berkawan banyak. Kenapa Pak Habib? Inilah kadang-kadang Pak Habib ini anak buahnya tadi nggak menyampaikan apa yang harus disampaikan kapoksinya. Ya. 1 menit. Siap. Ya. Ya, terima kasih Ketua yang terhormat Pak Budi, rekan-rekan anggota Komisi 3. Pak Budi, sedikit saja karena ini tambahan. Yang pertama saya mempertanyakan konsep ya, bagaimana pemahaman Bapak dan bagaimana nanti menerapkannya soal perma terkait restoratif justice. Kita tahu kemarin kan kayak lapas Cipinang itu kan lapas Tangerang itu kebakaran karena dampak dari over capacity. Nah, relevansinya bagaimana dengan penerapan restoratif justice ini dalam mengurangi di
ujungnya nanti adalah jumlah warga binaan pemasyarakatan. Yang kedua, Pak, ini saya harus sampaikan karena titipan dari rekan-rekan saudara-saudara saya di Dapil soal disparitas hukuman terkait prokes. Ada tersangka prokes hanya dituntut 1 tahun, ada yang 4 tahun, ya. Itu seperti apa, Pak? Kita memang pasti semua perkara Bapak pasti akan jawab ini tergantung fakta di persidangan. Tapi format bakunya seperti apa? Kira-kira konsep Bapak untuk menghindari keluhan masyarakat soal rasa ketidakadilan yang mereka terima soal penerapan perkara-perkara prokes ini yang dianggap tidak adil. Ada yang hanya dihukum oleh Satpol PP, ada yang dihukum 4 tahun, dan lain sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Substansinya sudah persis 1 menit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Saudara calon Hakim Agung. Sudah dicatat semua ya pertanyaan dari kawan-kawan. Saudara mempunyai waktu 15 menit untuk menjawab semua sebelum acara fit and proper ini kita akhiri. Silakan. Pimpinan, apakah anggota boleh bertanya sedikit? Waktunya Pak, nanti gantian aja koordinasi sama ini. Setelah ini kan kita masih ada 10 lagi Pak. Ini waktunya tinggal 15 menit, pertanyaannya udah banyak. Silakan Pak. Mohon izin membuka masker, Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Yang pertama oleh pimpinan rapat, ya, hukuman bagi pelaku yang ideal apakah restoratif justice atau pemidanaan yang berat. Tadi dalam makalah saya sudah saya sampaikan bahwa ini harus dikompilasi ataupun dipertimbangkan secara holistik karena bagaimanapun juga pemidanaan itu perlu, di samping itu pengembalian aset juga perlu untuk mengurangi atau meminimalisir kerugian keuangan negara. Jadi itu. Kemudian selama 26 tahun berkarir sebagai hakim, prestasi yang bagaimana, saya kira kalau prestasi bagi hakim itu kalau tidak terkena hukuman disiplin, 1, dan kemudian kedua mempunyai integritas dan kapabilitas, itu adalah prestasi. Tapi untuk menilai apakah saya sudah memenuhi itu, untuk saya sendiri saya kira saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, tapi yang jelas selama berkarir selama 26 tahun saya pribadi tidak atau belum pernah terkena hukuman disiplin. Walaupun pernah diadukan, tapi setelah diperiksa baik oleh KY maupun oleh Bawas, kasusnya ditutup karena tidak terbukti. Kemudian berikutnya pengawasan KY dan Mahkamah Agung yang tumpang tindih. Ini setelah saya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Pengawasan, sebetulnya ini tidak tumpang tindih, Bapak yang terhormat. Yang ada hanyalah masalah komunikasi, ya. Komunikasi saya lihat di sini banyak rekomendasi dari KY kepada Mahkamah Agung, tapi setelah ditelaah atau diteliti oleh pimpinan ternyata pengaduan tersebut berkaitan dengan teknis yudisial atau materi atau substansi putusan. Nah, ini memang bukan kewenangan KY. Bawas pun kalau masalah teknis yudisial ataupun substansi putusan pasti kita jawab kami tidak berwenang karena ini merupakan kemandirian hakim, kecuali apabila ya dalam memutus perkara tersebut terbukti atau ada indikasi hakim tersebut melakukan pelanggaran etik. Misalnya masalah integritas, masalah dia menerima sesuatu atau bertemu dengan pihak yang berperkara dan seterusnya. Itu baru kita periksa masalah yang terakhir tadi, bukan masalah substansi putusan. Karena bagaimanapun juga hukuman disiplin dari Bawas itu tidak bisa menganulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Karena yang bisa membatalkan putusan hakim adalah putusan pengadilan yang lebih tinggi.
Seperti adagium bahwa res judicata pro veritate habetur. Artinya apa yang diputus hakim itu dianggap benar, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kemudian sistem pengawasan yang lebih harmonis antara KY dengan MA. Dalam hal ini KY sebagai pengawas eksternal dan badan pengawasan sebagai pengawas fungsional atau internal dari ini, memang kita perlu bersinergi ya, dan alhamdulillah kami sudah beberapa kali ya melakukan MKH, Majelis Kehormatan Hakim, ini gabungan dari KY dan MA, dan juga kami ini juga sedang menelorkan atau membahas masalah pemeriksaan ya Majelis Kehormatan Hakim secara virtual, karena masa pandemi ini akan sulit sekali kalau kita mendatangkan ini, makanya kita belum ada ini, akan kami bahas berdua ini. Ini merupakan sinergitas harmonisasi daripada KY dan MA, karena bagaimanapun juga kalau antara dua pengawas ini, eksternal dan internal ini tidak sinergi, maka akan dimanfaatkan oleh terlapor atau hakim yang nakal, karena nanti bisa saja setelah didatangi oleh Bawas dia bilang, oh kami sudah diperiksa oleh KY, demikian sebaliknya juga KY datang, kami sudah diperiksa oleh Bawas, karena kita tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi tinggal telepon, Pak Kabawas ini kasus di sini tentang ini apakah sudah diperiksa, dengan cepat sekali kami jawab, oh ya sudah kami periksa atau belum ya, karena prinsipnya kalau sudah diperiksa oleh salah satu badan pengawasan atau KY, yang lainnya tidak bisa memeriksa, karena tidak bisa satu kasus yang sama diperiksa dua kali. Kemudian dari yang terhormat dari PDI Perjuangan, jadi kelebihan dan kelemahan di Mahkamah Agung, sebagaimana Bapak yang terhormat ketahui bahwa Mahkamah Agung ini mempunyai terutama badan pengawasan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, antara mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada 920 ya sekitar itu, ada pengadilan baru belum. Ini dari jumlah satker yang sekian banyak, kemudian dengan anggaran dan personel yang terbatas, ini memang merupakan kelemahan atau kekurangan daripada badan pengawasan dan juga Mahkamah Agung. Kelebihannya, kami sudah mengefektifkan ya satker-satker di pengadilan tingkat banding. Jadi pengadilan tingkat banding ini sebagai korpus dari Mahkamah Agung kita manfaatkan atau kita optimalkan, sehingga setiap kasus yang terjadi di daerah, apalagi masa pandemi ini, badan pengawasan tidak bisa turun karena masalah COVID dan sebagainya, maka kami delegasikan ke pengadilan tingkat banding. Dan ini alhamdulillah juga efektif, karena selama pandemi ini Bapak bisa lihat di web badan pengawasan ya, hakim dan pejabat peradilan yang terkena hukuman disiplin ini semakin meningkat, semakin banyak, karena kalau tahun kemarin setahun itu sekitar 160, ini sampai bulan Agustus kemarin sudah 180 lebih ya. Ini kami juga belum mengadakan penelitian apakah aparatnya yang semakin nakal ataukah badan pengawasan yang semakin aktif untuk melakukan pengawasan. Ini untuk menjawab ini kami tidak bisa memberikan gambaran yang secara ini, tapi faktanya demikian, ada peningkatan jumlah hukuman disiplin. Kemudian masalah memotong hukuman di Mahkamah Agung, perlu kami jelaskan di sini, istilah
ada yang istilah diskon putusan dan sebagainya. Ini kami luruskan bahwa sesuai dengan terminologi hukum yang dikenal di KUHP itu mengurangi dan memperberat pidana. Ya. Mengurangi dan memperberat pidana ini adalah kewenangan baik iudek fakti, yaitu pengadilan tingkat pertama dan banding, maupun iudek juris. Ya. Karena sebagaimana diketahui iudek fakti ini mempertimbangkan pada fakta-fakta, sedangkan iudek juris penerapan hukum. Mungkin timbul pertanyaan berikutnya, kenapa iudek juris kok bisa mengurangi bahkan menambah pemidanaan? Di sini kalau penerapan hukumnya tidak sesuai, ini kan masuk ke dalam ranah kasasi yang bisa putusan tersebut dibatalkan dan oleh tingkat kasasi bisa dikoreksi. Kalau memang itu tidak sesuai, yang sesuainya lebih ringan, maka itu akan diturunkan. Kalau itu tidak sesuai dan yang sesuai adalah lebih berat, maka akan dinaikkan. Misalnya dalam Perma 1 tahun 2020 tadi, ya kan? Ada kalanya tingkat iudek fakti menyatakan yang terbukti ini pasal 2. Tetapi setelah di tingkat kasasi atau iudek juris, yang terbukti adalah pasal 3. Nah, di sini iudek juris juga bisa mengoreksi, ya meringankan pemidanaan yang dijatuhkan oleh tingkat iudek fakti. Demikian juga kalau sama-sama pasalnya sama, umpamanya pasalnya sama, terbukti di iudek fakti pasal 2, kemudian di iudek juris atau di tingkat kasasi juga pasal 2, pasalnya sama, tetapi apabila iudek fakti tersebut setelah dilihat, ya, tidak menggunakan atau salah menerapkan Perma 1 tahun 20, ini pun bisa dikoreksi. Misalkan iudek fakti tidak melihat besar kecilnya kerugian negara, tidak mempertimbangkan mengenai kerugian negara yang sekian M tadi, itu pun juga bisa dijadikan alasan hukum bagi iudek juris untuk merubah atau meringankan maupun menambah atau memperberat putusan. Jadi ini mengenai pemotongan hukuman atau diskon putusan, mungkin nanti ada beberapa Bapak yang terhormat penanya sudah terjawab. Kemudian lambatnya putusan Mahkamah Agung diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Mahkamah Agung sudah berusaha memperbarui aturan atau membuat aturan tentang masalah pemeriksaan berkas, ya. Kalau dulu berkas itu beredar ke satu hakim agung ke hakim agung lain, sekarang bisa satu berkas langsung datang digandakan dan dibagi langsung ke majelisnya, sehingga pembacaan bisa serentak dan putusan bisa lebih cepat. Masalahnya di sini masalah minutasi. Masalah minutasi ini juga sudah diatur dalam surat keputusan Mahkamah Agung nomor 214. Di situ ada batasan-batasan penyelesaian minutasi. Nah, di sini peran daripada hakim agung yang lebih harus diutamakan. Karena apa? Hakim agung dalam satu hakim agung itu mempunyai minimal 2 asisten, ya, 3 operator atau 5 operator, kemudian ada pembantu untuk menyelesaikan berkas. Nah, ini tergantung dari, ya, kehandalan masing-masing hakim agung, ya kan. Diharapkan hakim agung itu koreksinya cepat, ya kan. Diharapkan juga asistennya juga begitu, kemudian operatornya, pengetiknya juga ini, sehingga segala sesuatunya bisa memenuhi SK KMA 214 tersebut. Mana yang lebih tepat antara recovery aset dengan penghukuman? Ini kami sudah jawab di atas bahwa dua-duanya diperlukan, harus disinergiskan sehingga ini mempunyai efek jera juga, kemudian mengurangi kerugian negara.
Untuk aset yang ada disita, ini masalah TPPU ya, aset yang sebelumnya disita melebihi yang disita. Tadi dari Pak Adang ya menyebutkan bahwa ada yang melebihi disita. Dari yang langkah apa yang harus dikerjakan dan diputus oleh pengadilan. Jadi kalau masalah TPPU ini ada pembalikan beban pembuktian ya. Ini tinggal si terdakwa membuktikan bahwa aset yang disita itu bukan merupakan aset atau hasil dari tindak kejahatan tipikor umpamanya. Nah, kalau terdakwa ini bisa membuktikan, akan dikembalikan. Misalkan saja ini tanah dihasilkan didapatkan dari warisan orang tua, suratnya jelas, peralihannya jelas tahun sekian, sedangkan tipikor tersebut terjadi 10 tahun kemudian, tentunya tanah tersebut bisa dibuktikan bahwa itu bukan hasil dari kejahatan tipikor, dan itu hakim harus mengembalikan. Ini pernah saya putuskan waktu saya mengadili perkara tipikor di Semarang. Waktu itu terdakwanya salah satu kepala daerah. Di situ membuktikan bahwa perhiasan-perhiasan tersebut memang warisan dari orang tuanya. Bisa kita lihat dari modelnya, kemudian ada suratnya juga. Itu sudah ini. Sedangkan si terdakwa ini dikenai atau melakukan tindak pidana jauh setelah dia memperoleh ini. Maka itu kami kembalikan. Kami putuskan bahwa terhadap barang bukti A, B, C, D akan diputuskan untuk dikembalikan kepada terdakwa. Jadi ini bukan sesuatu yang ini bukan sesuatu hal yang aneh kalau kita mengembalikan barang bukti tindak pidana korupsi ya kepada si terdakwa, asalkan itu bisa dibuktikan di persidangan. Kemudian dari Golkar ini memutuskan perkara dengan pengembalian recovery aset, ini sudah kami jawab. Masalah kasus penodaan agama, kemudian PRPP di Jawa Tengah, dan kasus Bupati Karanganyar ya, ini kuncinya begini Pak, kami tidak menjelaskan secara membahas kasus di sini, tapi intinya bahwa setiap memutus atau memeriksa perkara, pedoman saya hukum acara dan hukum materialnya ya. Kalau pidana itu hukum acara saya pegang, kemudian dakwaan saya pegang, itu saja. Jadi kita tidak akan lari kemana. Insya Allah kita selamat kalau kita menerapkan hukum acara, ya kan? Misalkan kita memberikan kesempatan yang secara seimbang antara jaksa dengan penasihat hukum, antara jaksa dengan terdakwa, diberikan kesempatan yang sama. Kemudian kalau ada kesalahan kita tegur juga, baik itu jaksa maupun itu terdakwa atau pengacaranya. Kita harus berlaku adil dalam menerapkan. Demikian juga dalam mempertimbangkan fakta persidangan. Karena menurut saya ya, kemandirian hakim itu dibatasi oleh akuntabilitas. Akuntabilitas di sini itu tidak hanya putusan itu diupload di direktori putusan, selesai, tidak. Akuntabilitas itu masyarakat bisa menilai, bisa melihat bagaimana persidangan itu dilaksanakan, bagaimana fakta-fakta persidangan itu didapat. Kemudian setelah fakta-fakta persidangan didapat, bagaimana cara hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta tersebut ke dalam dakwaan. Kemudian dalam penjatuhan pidana dilihat juga bagaimana hakim itu tidak serta-merta tanpa pertimbangan, tanpa ini langsung menjatuhkan hukuman sekian atau langsung membebaskan. Itu tidak akuntabilitas, tidak akuntabel. Jadi ini yang sering dikritisi oleh masyarakat ya, bahwa hakim itu harus putusannya harus akuntabel, betul ya. Walaupun kita mandiri, ini tidak sewenang-wenang ya, tidak sewenang-wenang, ada batasan-batasan bahwa inilah yang harus dilakukan
oleh hakim. Jadi harus akuntabel putusannya. Kemudian faktor dan analisa dalam menjatuhkan vonis, apakah yang ini sudah terjawab tadi. Kemudian intervensi oleh sebuah kekuasaan untuk mempengaruhi komitmen calon dalam memutus perkara yang ditangani, ya. Terus terang berkarir selama 26 tahun di pengadilan dan di Mahkamah Agung sebagai intervensi itu selalu ada, ya. Intervensi itu selalu ada. Intervensi itu baik dengan kerabat, teman, pimpinan, ya, bahkan ancaman, ya, kekerasan dari pihak luar, ya kan, itu hakim itu sudah sering, ya. Tetapi ingat bahwa hakim itu memutuskan berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Saya berani mempertaruhkan jangankan jabatan, ya kan, kalau sudah memutus itu kan tanggung jawabnya ke Yang Maha Kuasa. Kalau kita takut pada pimpinan, takut kepada pengaruh ini, mohon maaf, ya kan, saya tidak akan gentar itu, karena jabatan itu bagi saya bukan segalanya, ya. Jadi saya memutus selalu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan prinsip, karena kalau kita membelokkan hal yang benar menjadi salah, itu jangankan dari hati, kita membaca putusannya pun aja sudah kita tidak bisa melihat kepada pengunjung, tidak bisa melihat ini, karena kita sendiri merasa sudah ada ada kesalahan pada diri kita, ini, ya kan. Jadi saya kira kalau komitmen itu kembali, saya selalu, satu, saya pegang kode etik, kedua integritas, dan ketiga kapabilitas atau profesionalisme, ya kan. Karena saya pribadi menyadari betul bahwa hakim ini adalah jabatan yang terhormat, jabatan yang mulia, officium nobile. Jadi kalau kita bisa diintervensi, bisa dipengaruhi, itu kita merendahkan martabat jabatan kita sendiri. Boleh kita mendapatkan surat, kita bisa membaca berita, bisa mendengar ini, apakah itu mempengaruhi? Ya, pengaruh yang bagaimana? Kalau kita mempertimbangkan, umpamanya ada berita begini, perkara yang sedang kita pegang, kemudian ada berita begini, pasti kita cermati juga, ya, karena kita tidak boleh kacamata kuda, ya kan. Tetapi kita juga tidak boleh terpengaruh, ya. Jadi karena tanggung jawabnya pribadi kita ke yang di atas itu yang lebih berat daripada tanggung jawab kita kepada yang memerintah kita atau yang memimpin kita. Kemudian yang berikutnya dari Gerindra, tindak pidana korupsi selama tindak pidana selama 2012-2021 ada 18 kasus suap yang mengenai panitera dan pejabat Mahkamah Agung. Ini memang data Bapak yang sampaikan benar, ini adanya, dan kami di Mahkamah Agung selalu berusaha, ya, mencegah baik melalui pembinaan maupun pengawasan dan melakukan penindakan, ya. Kita tidak kurang-kurang dari pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan perma, maklumat dan sebagainya. Bahkan kami selalu membuka mata dan telinga. Tidak ada laporan pun kalau ada di media berita, ya, kita pasti responsif, karena bagaimanapun juga, ya, kepercayaan masyarakat harus kita pegang. Kalau pengaduan itu kita tangani, masyarakat itu akan merasa keluhannya diperhatikan. Itu makanya kami sekarang ada di IPOS ini, kami selalu cepat menyelesaikan surat, tapi semakin cepat kita selesaikan, semakin cepat pula surat itu datang. Sekarang sudah tinggal 3 menit, Pak. Ya, mohon maaf, 3 menit. Kemudian yang berikutnya dari Nasdem, Pak Tobas, ya. Perma MA bila ada beberapa kasus yang ditangani hakim-hakim, ketika menghadapi kasus tersebut ada peraturan yang sulit diterapkan. Saya kira kasus itu kalau kita, ya, kita betul-betul berintegritas, Pak, nggak ada kasus yang sulit,
karena aturan sudah ada, fakta sudah ini, jadi tinggal kita ya kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme kita yang kita ini ya. Jadi kalaupun ya tidak ada aturan atau ini, kita bisa melakukan interpretasi, bisa menentukan penghalusan hukum ya. Itu semua bisa kita laksanakan, insya Allah kita bisa laksanakan. Perma-perma bagaimana calon terhadap independensi hakim. Nah, Perma 1 2020 memang secara sepintas ini membatasi hakim, karena kerugian sekian, range-nya sekian, tapi ini sebetulnya tidak membatasi karena masih ada range-nya. Sama juga dengan aturan pidana, umpamanya pencurian, nah, dipidana dengan penjara selama 2 tahun sekian, itu kan membatasi juga kalau kita lihat itu sebagai pembatasan. Tapi sebetulnya itu merupakan, selama masih ada range-nya, itu bukan pembatasan, karena hakim masih bisa memilih, ya kan, di antara range itu yang berat atau sampai yang ringan. Kemudian sebagai Kabawas, Mahkamah Agung interupsi Ketua. Interupsi Ketua. Ya. Bukan saudara calon ya. Bukan persoalan ada range apa dalam kaitan menyangkut masalah penjatuhan itu yang sesoal, substansinya ya. Apakah Perma nomor 1 2020 itu dijadikan dasar dalam hal penjatuhan pidana? Karena sementara itu adalah bukan hukum material gitu. Terima kasih Pak Suding ya. Yep. Ya. Jadi Perma itu mengatur agar tidak terjadi disparitas putusan justru. Karena kalau tidak ada Perma itu, ya kan, hakim bisa lebih panjang, lebih luas range-nya. Jadi itu dipersempit dengan aturan atau dengan kriteria tertentu, sehingga di situ ya memperkecil adanya disparitas. Karena bagaimana juga disparitas ini akan membahayakan, karena dalam kasus yang sejenis putusannya berbeda jauh, itu akan mencederai keadilan masyarakat. Jadi maksud daripada Perma itu yaitu sebagai pedoman ya, pedoman pemidanaan ya. Inilah yang diusahakan oleh Mahkamah Agung agar mengurangi disparitas putusan. Saya kira itu. Kemudian dari PKB Bapak Rano, RUU perampasan aset, apakah penting? Ini bagi hakim penting sekali, Bapak, karena kita ada guidance, ada payung hukum, ya, dan juga bagi masyarakat ini juga penting juga bagi pelaku tipikor, ya, ini juga penting karena semakin jelas di situ aset yang bagaimana yang bisa dirampas. Jadi tidak menjadikan aparat itu sewenang-wenang, asal ada ambil, asal ada ambil. Tapi di sini ada guidance-nya, aset yang bagaimana yang bisa, seperti tadi umpamanya hasil kejahatan, kemudian hasil dari hasil kejahatan yang sudah dicuci, yang sudah dialihkan atau bagaimana, itu harus jelas memang aturan mainnya, sehingga kalau aturan mainnya jelas itu tidak ada yang merasa dijolimi, terutama si tersangka atau terdakwa ini. Tidak main rampas nanti tidak jelas akhirnya, ya kan. Nah, itu yang saya tanggapi. Apakah ada mafia peradilan, ya? Ini pertanyaan yang sudah sering kita dengar. Apa sih yang disebut mafia? Kalau kita lihat film-film Italia itu mafia itu sudah terstruktur, masif segala macam, ada ininya. Tapi kalau yang saya lihat di sini, kalaupun saya sebagai kepala badan pengawasan, ada hakim atau panitera yang terkena hukuman disiplin mengenai integritas, main duit dan sebagainya, itu kalau saya lihat ini istilahnya itu perorangan, bukan suatu kelompok yang terorganisir seperti yang disebutkan mafia tadi, ya kan? Tapi bagaimanapun juga, walaupun ini perorangan, ini perlu kita basmi, ya. Karena bagaimanapun juga ini melanggar hukum juga melanggar etika, ya.
Dengan adanya pelanggaran yang begini ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan turun. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, nah ini yang repot kita semua. Ya. Jadi salah satu tugas Bawas adalah mengembalikan kewibawaan aparat peradilan. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana? Ya, ini sudah kami jawab tadi ya. Kemudian yang selanjutnya dari PKS, Pak Adang. Ya. Bapak sudah cukup lama di lapangan, pengalaman menghadapi tekanan. Contohnya, ya, yang namanya tekanan itu bermacam. Ada yang tekanan itu dari kekuasaan, ada tekanan itu kekerasan juga ada, ya kan? Ada telepon, Pak, saya tahu anak Bapak ada di sini, Pak, ini anunya begini ini. Nah, cuman ngomong gitu aja kita sudah mikir kan, oh apa ini, ya kan? Ini termasuk intervensi dan tekanan, macam-macam. Cara menghadapinya, ya terus terang ya, manusia ya, siapapun manusia itu mempunyai juga rasa takut ya. Tapi rasa takut itu tidak boleh menjadikan kita ya tidak adil ya. Kalau rasa takut itu menjadikan kita tidak adil, mending kita jangan jadi hakim ya. Ya. Begitu juga kalau kita bisa diintervensi oleh pimpinan, ya kan? Pernah ya, saya tidak perlu sebutkan di mana, waktu saya masih jadi hakim anggota, masih junior, itu setelah mendapatkan berkas, beberapa hari kemudian kami dipanggil kemudian diberikan pesan. Saya terus terang, kenapa enggak Bapak sendiri yang pegang? Saya berani ngomong gitu, ya kan? Kenapa enggak Bapak sendiri yang pegang? Karena begitu prinsip saya, begitu berkas itu diberikan kepada majelis, itu tanggung jawab majelis, kita tidak bisa dipegang ekornya lagi ya. Tapi kalau kita masih bisa main-main gitu ya itulah, kita jangan jadi hakim lah kalau kita masih bisa di ini, ya kan. Karena saya juga kalau jadi ketua tidak pernah mempengaruhi. Begitu perkara itu saya berikan kepada majelis, saya percaya bahwa majelis itu mampu dan tidak akan ada ini, ya kan. Karena tugas hakim itu menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Tidak ada tugas hakim itu meminta dan menolak perkara. Itu yang saya tegaskan dari awal. Baik, Pak Dwi. Mungkin waktu sudah. Waktunya sudah habis. Tapi secara keseluruhan, jawaban-jawaban Bapak ini cukup memberikan kepuasan kepada anggota yang lain. Jadi kalau nanti ada yang belum terjawab, Pak, tolong diselesaikan secara adat setelah ini, Pak. Tadi ada pertanyaan Pak Arsul, pertanyaan Pak Habibur Rahman belum dijawab, karena ini sebenarnya menarik sekali, Pak Dwi. Saya ikhlaskan, Pak. Baik makalah Bapak maupun jawaban-jawaban Bapak ini sangat menarik. Kalau kita diskusi ini, karena ini banyak orang hukum, Pak, di ruangan ini, diskusi satu hari bisa tidak selesai, Pak. Nah, karena kami masih punya 10 orang lagi yang akan kami fit proper sampai jam 22 nanti malam. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada saudara calon hakim agung. Semoga ikhtiar-ikhtiar saudara pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kami minta kepada calon hakim agung untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Kami persilahkan. Sudah ya? Tolong. Baik. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada
calon Hakim Agung atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya calon Hakim Agung dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih.